Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu Sekarang anna kan banyak cara untuk Muhammadan abduhu wa mengembangkan rasuluhu skill wa ya. ala alihi wa Ya sahbihi. cari di YouTube lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah ayah bunda abang kakak semuanya, khususnya yang ada di Zoom dari Sabang sampai Merauke, keluarga besar Masjid Muslim Bilioner, dari orang tua asuh yang dirahmati Allah, dan juga khususnya izin saya pagi hari ini membawakan dari cabang kita di Lampung yang biasanya full online. Ini karena nanti malam saya sudah balik lagi ke Bogor dan belum pernah ngisi kajian di depan anak-anak selama di sini. Nah, jadi saya melibatkan mereka di pagi hari ini. Nah, ini saya di hadapan saya ada orang-orang soleh, insya Allah. Orang-orang yang banyak salahnya tapi pengen soleh, yang banyak maksiatnya tapi pengen taat. Betul nggak? Dan banyak salah, banyak banget. Tuh, kayaknya jangan neko-neko ya. Banyak maksiat ya kan? Banyak banget. Oh, sudah berani. Kalau seandainya mati sekarang berani. Nah, kan jangan neko-neko. Nanti cabut sama Tuhan. Banyak salah, pengen so. Banyak maksiat, pengen tak. Itu manusia yang terbaik itu. Manusia yang terbaik itu bukan manusia yang nggak ada salahnya. Bukan manusia itu namanya. Malaikat gitu. Nah, jadi manusia terbaik itu adalah manusia yang banyak salahnya tapi terus pengen soleh. Banyak maksiatnya tapi terus pengen taat. Nah, itu manusia terbaik. Jadi bersyukur kita Bapak Ibu semuanya, Ananda semua, bersyukur pada Allah dengan mengucap apa? Alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah masih ngasih keinginan untuk terus soleh di kita, masih keinginan untuk terus taat di diri kita. Karena banyak hari ini orang yang banyak salah, tapi nggak mau kalah, ya kan? Nah, banyak maksiat, tapi pengen terus sesat. Maka kita yang hari ini udah tahu banyak salah, dikasih sama Allah keinginan untuk soleh. Bersyukur, alhamdulillah. Kita hari ini banyak maksiatnya, tapi dikaruniai sama Allah keinginan hidayah untuk taat. Alhamdulillah. Begitu. Jadi alhamdulillah ya ala kulli halin wa ni'mat. Selanjutnya salawat berikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kemudian insya Allah membuat kita terus tumbuh cinta pada Rasul, berbuahkan rindu yang kelak inilah yang menjadi penyebab kita masuk ke barisan umatnya yang layak dapatin syafaat darinya dan insya Allah masuk surga bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yuk anak-anak ya, khususnya yang cowok duduknya yang tegak, jangan ber apa namanya berpangku apa ini, itulah ya. Tegak coba, tegak duduknya, ya kan, biasa kan, jangan bungkuk. Umat Muhammad kok bungkuk? Tahu nggak salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada nabi yang lain? Tahu? Nggak tahu? Pengen tahu? Oke. Ada tiga. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ada tiga kelebihan yang Allah berikan kepadaku dan umatku yang kemudian Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Apa itu? Yang pertama, aku, kata Rasul,
dikaruniai oleh Allah bahwasanya musuhku itu udah takut kepadaku walaupun aku dengannya masih berjarak 1 kilometer. Jadi Rasul tuh dikasih karunia sama Allah begitu apa? Begitu besarnya, punya wibawa, punya kemudian karakter sampai-sampai musuh Rasul tuh udah takut sama Rasul padahal jaraknya masih 1 kilo. Nah, kamu umat Rasul bukan? Umat Muhammad bukan? Aja yang malu-maluin duduk bungku. Berarti kalau kita betul umat Rasul maka kita harus menjadi orang-orang yang disegani, ditakuti sama bahkan sama mu. Makanya kata Allah di surat Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah, jangan minder, ya kan? Jangan loyo, jangan cupu. Nah, gitu kira-kira terjemahannya. Tidak suka Allah. Kenapa? Karena Allah udah kasih karunia kepada Muhammad dan umatnya apa? Karisma yang begitu besar. Nah, maka kita sadar itu, kita ini umat Muhammad, maka kita harus kuat. Ya, kita harus kuat, kita harus kokoh, gitu kan, berkarisma. Dia nggak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kata Rasul, dan aku dihalalkan bagiku ghanimah yang belum dihalalkan kepada nabi-nabi sebelum. Apa itu ghanimah? Nah, harta rampasan perang. Jadi buat dulu ada juga perang, tapi yang kalah itu, walaupun dulu nabi-nabi juga pada saat perang itu sering menang, itu tidak kemudian serta merta dihalalkan rampasan perangnya. Hanya pada saat baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, bagiku dan umatku seluruh seluruh bumi Allah ini itu dibolehkan atau disahkan bagiku untuk mendirikan sholat. Makanya kita tuh dimanapun kita berada, ya kalau tiba waktunya sholat, maka dimanapun kita berada itu menjadi masjid untuk kita. Karena itulah spesial yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hamba umatnya baginda Rasulullah SAW. Cuma bukan berarti kalau udah jelas-jelas di sini ada yang sholat di taman, ada yang sholat di tengah jalan, ada yang sholat di lapangan. Kenapa nggak semua di masjid? Kan kata ayah kemarin dimanapun adalah masjid. Iya, itu maksudnya kalau kau di mobil, kalau kau lagi di jalan, di kereta, di pesawat, lagi di hutan, nggak perlu kemudian nyari tempat so sholat yang dinamakan khusus masjid. Begitulah kemudian kemudahan maksudnya yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW bersama umatnya. Tapi kalau udah jelas-jelas kita di sini ya sholatnya di masjid gitu loh. Tapi kalau kita lagi safar nih, ayah besok nih pulang, terus dibawa ke sholat lagi di kapal laut, yang tidak mesti kemudian nyuruh nakodanya minggir dulu. Balik lagi Pak Kauni, kenapa? Bisa lu bisa. Tidak mesti gitu. Begitu banyak kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Ya udah sholat aja di situ, gitu loh. Itu maksudnya. Nah, ini adalah kemudahan spesial yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu juga kemudahan yang diberikan kepada kita. Jadi banyak-banyak kita mengucapkan selawat, bukti bahwa kita bangga menjadi barisan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayah bunda kakak semuanya. Hari ini judul kita menata apa tadi? Waktunya Menata menata hati. hati. Oke, menata iman ya? Apa? Menata hati ya? Oh, menata hati ya? Ya. Oke, baik. Berapa hari lagi kita Ramadan? Oh, terjadi perbedaan mazhab. Ada yang 97, ada yang 99. Oh, enggak ada. 98. Enggak apa-apa. Kalau cuma beda sehari enggak apa-apa. Yang jangan itu sampai beda setahun. Setahun lagi, kapan Ramadan itu? Ya, enggak nyampe 100 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pekan lalu kita ngebahas bersama di Silatota juga persiapan Ramadan. Pekan ini
temanya adalah menata iman dalam hati, menata hati lah gitu ya, menumbuhkan iman. Kenapa? Karena yang dipanggil sama Allah berpuasa itu hanya orang-orang beriman. Ya, jadi nggak usah pede dulu kita. Ikut ke Ramadan, ikutlah apa Islam. Kepedean. Karena yang dipanggil sama Allah itu bukan orang Islam. Nggak cukup modal KTP Islam untuk ikut Ramadan. Nah buktinya, aku tiap tahun ikut Ramadan. Kau nggak ikut Ramadan. Kau tuh ikut lapar saat Ramadan. Ikut haus saat Ramadan. Tapi belum tentu ikut berRamadan. Dari mana kita tahu kita ikut apa enggak ya? Simple. Tujuan Ramadan itu apa? Antum nih, anak-anak ya nih, yang hari ini di SMP IT, tujuannya di sini apa sekolah tuh? Oh. Apa coba yang jelas dong ngomongnya? Baru tadi bilang umat Muhammad itu tugas apa? Belajar. Kenapa harus di Auladina? Kan di SMP yang lain bisa belajar. Kenapa harus Auladina? Hah? Belajar teknologi. Nah, serta yang Qurani. Berarti kalau lulus dari Auladina nggak jago teknologi, nggak juga Qurani, berarti kau nggak sekolah di Aula Dina. Kau tuh cuma ikut nginap di Aula Dina. Paham maksudnya? Kalau 3 tahun setelah di Aula Dina lulus nanti kau ternyata nggak jago amat teknologi, nggak juga nambah hafalan Qur'annya, nggak juga kemudian Qur'ani orangnya, berarti kau selama 3 tahun ini nggak sekolah di Aula Dina. Kau tuh cuma ikut-ikutan nginap di Aula Dina. Paham maksud saya? Sama. Apa tujuan Ramadan? Lihat aja perintahnya. Kan ada SK-nya. Surat keputusan dari Allah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum la'allakum berarti ini tujuannya, tujuan Ramadan tuh. Apa itu? La'allakum agar bertakwa. Berarti orang yang benar-benar ikut Ramadan harusnya setelah beres Ramadan dia sebagaimana tadi Auladina harusnya setelah lolos dia di Auladina harusnya berquran ber-IT, betul? Karena tujuan Auladina itu sama tadi tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun. Maka kalau kau betul-betul ikut Ramadan berarti harusnya setelah Ramadan jadi orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri bertakwa? Alladzina yu'minu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang kemudian beriman kepada yang gaib. Pertanyaannya, setelah kau Ramadan nanti kau makin beriman nggak sama yang gaib? Sama hantu ya? Sama kuntilanak? Bukan itu maksudnya. Beriman sama yang gaib. Siapa itu yang gaib? Salah satunya Zat Allah Azza wa Jalla. Itu go. Nah, pertanyaannya setelah kau berRamadan kau makin beriman gak sama Allah? Coba cek. Kalau kau beriman sama Allah berarti kau tidak akan berani melanggar sedikit pun perintah. Nggak bakal tuh ngantuk kalau ayah lagi ngomong, bercanda kalau ayah lagi ngisi kajian, ya kan? Tiduran sampai jidatnya ke tempat sujud pada saat imam doa, pada saat khotib baca khutbah, katanya Qur'ani, tapi dia gini, elastis betul badannya. Ayah aja dari jauh, oh iya, nah, elastis badannya ya, udah kayak karet gitu. Duduk bersila, tapi bisa jidatnya di lantai. Itu kan elastis itu. Masya Allah, ini anak-anak ini saya bilang. Yang merasa nggak usah angkat tangan, nggak usah juga aku praktekkan.
Ayah udah nengok dari kemarin, gak usah aku praktekkan lagi. Ayah giling-giling di belakang. Kalau lah ditanya sama bapak-bapak kemarin di masjid itu, coba cabut dulu, cabutkan aja orang. Kalau lah kemarin ada bapak-bapak nanya sama saya, Pak, itu muridnya bapak. Pak, tapi kayaknya tadi keluar dari aula dina Pak. Mungkin tadi ini nebeng wudhu kali. Ya. Kalau sekarang dengarnya lucu, kebayang nggak nanti Allah bilang sama Muhammad, Muhammad itu umatmu yang udah di pinggir neraka itu. Lah ya Allah, masih lucu nggak? Masih lucu nggak? Kalau kelakuan kita kayak tadi, kalau kelakuan itu kayak gitu terus, itu yang akan terjadi. Tapi itu Islam loh Muhammad, bukan ya Allah. Dia itu dulu di dunia mempermainkan Islam, ngakunya penghafal Quran, kelakuannya ya Allah, malu saya ya Allah. Biarkan masuk aja. Ngakunya umatku ya Allah, tapi namaku disebut tak tergerak lisannya berselawat. Ngakunya Ramadan ya Allah, tapi pas Ramadan lapar doang, gibah tetap, ya, kan? Maksiat tetap, ngatain orang tetap, ngatain gurunya tetap, ngomongin tetangga tetap, gibahin suami tetap, katanya Ramadan ya Allah. Enggak, bukan umat. Kalau di dunia ayah ditanya itu muridmu Pak, bukan, lucu-lucu aja, ya kan? Lucu-lucu aja. Tapi kalau nanti di akhirat Allah tanya sama Muhammad, wahai Muhammad, mengapa nggak kau berikan syafaat bukan kayak itu umatmu? Mana ya Allah itu yang sebentar lagi akan ditendang ke neraka itu? Hmm, hmm. Masih lucu? Ke benar nggak kita ikut Ramadan? Cek ciri-cirinya. Itu baru ciri-ciri yang pertama. Apa tadi? Yu'minu nabil ghaib. Itu baru. Emang Allah aja yang gaib. Apalagi yang gaib buat kita? Yakin nggak sama malaikat? Iman nggak sama malaikat? Kiroman katibin kata Allah. Apa itu kiroman katibin? Malaikat pencatat amal baik dan amal buruk kita dikirim sama Allah. Kita punya kiroman katibin. Katib, tukang catat, kirom yang mulia, yang tidak bakal salah. Nah, kalau kita yakin di kiri kanan kita ini ada pencatat, masih mungkin kita bermaksiat. Masih mungkin nggak kira-kira kalau kamu memang iman kepada kiroman katibin itu mengkhianati orang tua? Pernah mengkhianati orang tua? Pernah? Mungkin salah pertanyaan saya. Sering nggak mengkhianati orang tua? Kalau pernah kan udah pasti. Enggak, kami nggak pernah ya. Kami udah ini kok, udah di sini, nggak kabur dari pondok. Kau memang nggak kabur dari pondok. Tapi kan harapan ibumu di sini, kau sholatnya ngantuk apa serius? Yang kau lakukan ngantuk. Berkhianat nggak itu? Berkhianat. Ya kan? Harapan bayangan orang tuamu sekarang di rumah yang diceritakannya ke tetangga, di mana anaknya sekarang, Bu? Di aula dina. Oh, sekolah di aula dina. Di mana tuh, Bu? Lama saya nggak nengok anak Ibu. Iya, dia asrama soalnya. Oh, gitu. Enggak kangen Ibu, rindu. Terus kenapa dipaksakan, Bu? Enggak lah, karena dia di sana baik, sholat tahajud, ngafal Quran. Habis subuh tuh mereka kajian. Oh gitu ya Bu. Oh, oh. Yang diceritakan Ibu begitu. Kenyataan di sini berkhianat sama ibu. Coba ya. Hmm? Jangan kau kira berkhianat sama ibu tuh dengan aku nampar ibu baru dibilang berkhianat. Lah, hmm? Kau dengerin kajian ayah pakai kayak gini, itu udah berkhianat sama orang tua. Kenapa? Karena fisikmu depan ayah, pikiranmu entah kemana-mana itu. Kapan lah ya Bebe ini selesai ngomong lah. Capek lah dengerin. Berkhianat sama orang tua.
Itu yu'minuna bil ghaib. Setelah yu'minuna bil ghaib, syarat yang kedua apa? Wa yuqimus, mendirikan sholat. Aku sholat kok ya. Kamu sholat karena takut sama Gus Jafron. Kamu sholat karena takut sama Ustadz Joko. Coba kalau Gus Jafron, Ustadz Joko, ya kan, Ustazah Sherly, sama yang lain nggak ada. Apakah kamu masih sholat? Kalau nggak dibangunin kira-kira sama Gus Jafron, apakah kamu masih bangun? Bangun, bangun. Kesiangan tapi, nah, mulai tuh banyak tapinya kan? Kesiangan tapi, kelupaan tapi, kelewatan tapi, udah banyak tapinya tuh, ya kan? Sama, ayah pun begitu. Kalau lah ayah kemudian hari ini nggak ada santri, masihkah ayah sholat? Belum tahu juga. Karena bisa jadi juga ayah sholat itu karena nggak enak sama kalian. Makanya nasihat untuk kita semua, nasihat juga untuk ayah. Tapi yang harus kita pahami adalah betul nggak kita ikut berroma, jangan-jangan kita cuma numpang lewat, ikutan. Puasa orang puasa kita, lapar orang lapar kita, haus orang haus kita, orang dapat kita kagak. Sama kayak kau tuh, masuk kelas orang, masuk kelas kau, dia uladina orang, dia uladina kau. Orang jago IT kau kagak. Kenapa? Kau cuma ikut-ikut. Nah, biar gak ikut-ikutan, ikuti kurikulumnya. Sama, biar gak ikut-ikutan, ikuti kurikulum Ramadan. Salah satu kurikulum Ramadan adalah ini tema kita pagi hari ini, menata hati, menata iman dalam hati. Biar apa? Karena udah pasti orang yang ada iman yang dalam hatinya yang bakal sanggup menjalankan kurikulum Ramadan. Yang cuma modal KTP Islam aja enggak bakal. Maka dalam rangka bicara gimana caranya menata, memelihara iman kita dalam hati, ayah mau menceritakan sebuah kisah. Kita nanti ngambil hikmah bagaimana kemudian kita harus menjaga iman kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Segimananya sih kita harus jaga iman tuh? Sepenting apa sih? Seberjuang apa sih? Nah, ini ayah mau ceritakan sebuah cerita dari seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang begitu mulia, namanya Abu Lubabah. Siapa? Bukan Abu Gosok ya. Abu Lubabah. Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Kenapa dipanggil Abu Lubabah? Dia dipanggil sesuai dengan nama anaknya. Anaknya yang paling tua namanya cewek, namanya Lubabah. Maka dipanggil Abu Lubabah. Abu Lubabah ini seorang penguasa, seorang pengemuka, tokoh pengemuka, pemimpin suku, penguasa, kaya, jago perang, kuat orangnya. Ini bagian dari kaum Ansor, pemimpin suku Aus dulu di Mekah, di Madinah, Yasrib. Abu Lubabah ini begitu mulia, sahabat yang begitu mulia, sahabat yang sejak awal tidak pernah meragukan Islam. Contoh, ketika Abu Lubabah pada saat itu baginda Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah. Islam belum kemudian dibawa oleh Rasulullah ke Madinah. Pada saat itu Abu Lubabah jalan-jalan pakai kudanya di tengah kota Yasrib. Dia melihat di sebuah rumah itu ramai orang. Dan di dalam rumah itu semua kalangan ada. Bangsawan ada, sampai orang awam juga ada di situ. Maka dia heran. Kenapa? Karena zaman dulu orang Arab itu kasta itu penting. Maka dulu sebelum Islam masuk, Arab itu kalau orang kaya aja. Ya kan? Ada ininya, sosialnya itu berkasta-kasta. Nggak akan pernah ketemu dulu di Arab itu orang kaya ngobrol sama orang miskin. Pengetua suku ngobrol dengan orang biasa. Nggak, aib dulu. Maka dia melihat ini kok aneh nih. Karena di rumah itu ada bangsawannya, ada orang biasanya. Mulai dari pengetua-pengetua suku sampai orang biasa, yang pedagang kaya raya sampai yang miskin dua juga ada di situ. Maka dia heran, ada apa nih?
kok begini cara nongkrongnya, ada yang aneh nih. Sementara dia Abu Lubabah saat itu orang kaya, termasuk orang kaya atau orang miskinnya, termasuk penguasa atau orang awamnya, penguasa. Harusnya secara logika saat itu Abu Lubabah marah-marah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal tuh gitu marah-marah. Kenapa? Jangan dikasta-kastakan. Tapi bukan dengan Abu Lubabah. Abu Lubabah penasaran aja. Begitu penasarannya dia datang, diarahkan kudanya ke situ, tak sampai situ turun. Masuk ke tempat itu, tidak marah-marah, masuk ke tempat itu, penasaran ngapain sih? Ngumpul tapi kok diem, dengerin. Ternyata masuk ke rombongan itu, di tengah-tengah ada seseorang yang sedang membunyikan, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang hafal nama sahabat dulu yang dikirim sama Rasul ke Yasrib sebelum kemudian hijrah, ditugasi untuk jadi intel dulu? Ayo, coba, coba. Mus'ab lagi. Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Tadinya yang mau ngasih 100.000, cuman karena Gus yang nggak jadi. Ya, ya masa Gus dikasih kan? Musa bin Umair radhiyallahu anhu sedang berdakwah. Maka kemudian Abu Lubabah melihat, ini siapa? Penampilannya biasa aja, orang asing ngomong tapi didengerin, terus yang dengerin juga khidmat, ngangguk-ngangguk, mengiyakan, bahkan kemudian keluar puji-pujian dari mulutnya. Apa ini? Maka dia mendengarkan. Maka kemudian ketika didengarkan sama Abu Lubabah, pada saat sudah selesai, apa kata Abu Lubabah? Abu Lubabah, aku beriman kepada Allah, Tuhannya Muhammad dan kepada Muhammad. Bagaimana caranya? Bersyahadatlah, asyhadu alla ilaha dan seterusnya. Luar biasa Abu Lubabah, luar biasa. Nih saksi pertama, betapa kemudian Abu Lubabah adalah sosok yang luar biasa. Oke, singkat cerita, Abu Lubabah udah beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak sabar pengen jumpa sama Rasul, karena Rasul waktu itu masih di Mekah. Apalagi dengar cerita bahwa Rasul di Mekah itu disiksa sama kafir Quraisy. Nggak sabar, nggak sabar. Maka apa kemudian Abu Lubabah masuk kepada orang-orang yang menginisiasi terjadinya perjanjian yang disebut dengan Baitul Aqabah. Perjanjian Aqabah. Baitul Mal itu Buya Jeffrey. Ya. Tapi tidak apa-apa, dia begitu menghayati ke masjidan. Baitul Mal. Ingat majelis bahagia dia. Oke, apa Baitul Aqabah perjanjian. Maka Abu Lubabah menginisiasi, ayolah kita yakinkan Rasul yuk. Kita yakinkan, kita samperin Rasul ke Mekah. Biar Rasul tuh yakin, biar pindah aja ke sini. Bahwa bahwa Yasrib ini aman. Waktu itu namanya masih Yasrib. Karena Rasul yang merubahnya menjadi Madinah. Bahwa di sini aman Rasul. Udah nggak usah di Mekah. Kasihan Rasul itu disiksa di sini aja. Kita lindungi. Dan kita sebarkan Islam dari sini. Maka berangkatlah kemudian sekitar 70 orang dikumpulkan. Nyamperin ke Mekah. Tapi nggak langsung masuk ke Mekah. Yaitu di sebuah wilayah namanya Aqabah. Maka Rasul itu mereka membuat di situ sumpah yang isinya semuanya adalah menjamin, ayo Rasul biar cepat bukan pulang ya, hijrah ke Yasrib. Itu bukti kedua. Kuat nggak imannya Lubabah? Mulia nggak Lubabah? Mulia, Abu Lubabah. Mulia ya? Oke. Setelah kemudian Rasulullah SAW hijrah dan berubah namanya menjadi Madinatul Al-Munawwarah, maka terjadilah kemudian singkat cerita perang pertama. Apa itu perang pertama umat muslimin? Perang Badar. Abu Lubabah waktu itu semangatnya minta ampun. Dia siapkan kuda terbaiknya, baju perang terbaiknya, alat terbaiknya, kemudian ikut bersama pasukan Rasulullah. Di tengah jalan begitu keluar dari pintu Madinah, Rasul manggil, wahai Abu Lubabah, datang. Iya ya Rasulullah, kau putar balik pulang ke Madinah. Kalau sahabat digituin, sedih. Kalau kita digituin, senang. Ya, gak jadi mati, gak jadi mati. Gitu. Kan mau perang nih. Iya kan? Kalian nih, ada kemudian kerja bakti. Ya kan, kerja bakti nih. Membersihkan taman.
jam 12 siang. Terus kata Gus Jafron manggil siapa namanya? Jenny, Dennis. Kayak nama anak kaya berarti Dennis. Dennis, Gus Jafron manggil. Yang lain udah mau macul-macul. Dennis, ya kan? Ya Gus, kamu ke asrama aja Gi. Senang gak? No. Yeah. Bukan cuma senang, sama teman-temannya. Nah. Ya kan? Ya kan? Naik dari tangga itu slow motion dia. Nah. Tapi Abu Lubabah nggak begitu. Begitu disuruh sama Rasul putar balik, langsung nanya, "Ya Rasulullah, aku salah apa? Aku nggak boleh ikut perang. Aku mau menjemput syahidku. Aku mau menjemput surgaku ya Rasulullah. Kok disuruh pulang? Udah siap mati nih, bela Islam." Enggak, kamu tidak ada salah apa-apa. Madinah itu kita tinggalkan kosong. Butuh orang yang kuat, yang disegani untuk jaga. Kau yang jaga ya. Dan keutamaannya, kemuliaannya tidak kalah dengan orang-orang yang ikut perang Badar. Keutamaan perang Badar ada pada dirimu. Pulanglah. Maka pulanglah dulu Bapak. Karena itu juga merupakan amanah yang mulia. Iya juga. Karena waktu itu pasukan masih sedikit. Kalau semuanya perang, tahu-taunya nanti ada pasukan lain masuk ke kota Madinah, ya kan? Nah, yang tua-tua di situ, wanita, anak-anak kan ada di situ. Oke, maka Abu Lubabah yang jaga. Maka di riwayatnya diceritakan saat itu Abu Lubabah dikit-dikit keluar dari Madinah, kudanya. Ngapain? Coba mendengar. Coba mendengar. Ini yang menang siapa nih? Rasul atau kafir Quraisy? Padahal nggak bakal kedengeran karena jauh. Kan kemarin alhamdulillah umroh kita ke Badar jauh naik mobil aja jauh nggak bakal kedengeran juga. Tapi segitu saking cintanya sama Rasul memacu kudanya keluar dari gerbang Madinah dengerin nggak kedengeran balik lagi karena dia harus jaga kota Madinah. Singkat cerita sahabat umat Muslim menang. Tapi ini bukti ketiga betapa Abu Lubabah itu mulia nggak? Mulia. Satu tadi masuk Islamnya tanpa ragu. Yang kedua menginisiasi Aqobah untuk meyakinkan Rasul agar hijrah. Yang ketiga kemudian orang yang pertama mewakili Rasulullah SAW untuk memimpin Madinah pada saat Rasul masih hidup. Mulia, mulia. Nggak selesai di situ. Perang yang kedua, perang apa? Perang Uhud. Besoknya perang Uhud, Abu Lubabah malamnya menghadap Rasul. Ngapain kira-kira? Minta jaga atau minta ikut perang? Minta jaga apa ikut perang? Ya Rasulullah enak juga jaga. Besok gue lagi ya. Itu atau minta perang? Ibarat kata Dennis tadi loh, besok kerja bakti lagi nih. Ngadapin Gus Jafron. Gus, kira-kira Dennis minta apa? Ikut kerja bakti apa jaga asrama? Abu Lubabah bukan minta ikut apa biar jaga. Karena Abu Lubabah takut jangan-jangan besok gue lagi nih yang disuruh jaga Madinah. Enggak, gue mau perang. Gue mau syahid, gue mau masuk surga. Maka Abu Lubabah kemudian nyamperin Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, iya apa? Besok kita perang kan? Iya, perang. Ya Rasulullah, please, bolehkan saya ikut perang? Jangan saya yang jaga Madinah. Yang lain aja ya. Mau masuk surga nih, mau mati nih, mau mati syahid. Mau ikut bela Islam. Padahal jaga Madinah juga bela Islam. Saking tamaknya para sahabat dengan amal soleh. Tamak dengan rahmatnya Allah. Boleh tamak, tapi tamak ngejar rahmat Allah. Tidak ada puasnya gitu sama rahmatnya Allah. Bukan rahmat Spartan ya, rahmatnya Allah. Apa kata Rasulullah? Iya, engkau ikut besok. Saking girangnya, saking senangnya, saking bahagianya Abu Lubabah, maka digambarkan di riwayat ini para sahabat mengatakan, para sahabat yang ikut perang Uhud menggambarkan sosok Abu Lubabah ketika perang bagaikan orang yang kehausan darah. Saking semangatnya bulu-bulu ini orang. Karena di perang Badar nggak ikut. Digambarkan oleh para sahabat Abu Lubabah
bertempur di perang Uhud bagaikan orang yang kehausan darah. Ya, itu disuruhnya perang loh, bukan bersihin rumput, bukan ngepel masjid, perang. Taruhannya apa? Nyawa. Ngepel masjid taruhannya apa? Paling banter kepleset toh. Itu doang. Itu pun udah mulas-mulas. Kenapa saya sih? Kita cicak banyak banget, cicak. Cicak jadi salah. Ya, katanya Islam. Katanya pejuang iya kan? Katanya pejuang surga. Mulia Abu Lubabah itu ciri keempat. Setelah perang Uhud ada lagi perang yang besar. Apa namanya? Perang Khandaq. Ya kali ini dia benar. Tidak apa-apa, istiqomah dalam menyuarakan. Ya. Perang Khandaq. Perang Khandaq itu sakit enggak? Sakit. Kenapa? Karena saat itu pasukan muslimin dikurung di Madinah. Ya kan? Pada saat itu dikurung di Madinah, dikepung oleh kafir Quraisy. Nah, tapi singkat cerita, pada saat itu gini, yang mau bahas di sini, waktu itu di kota Madinah itu masih ada kemudian suku Yahudi, yaitu kan ada tiga suku Yahudi itu dulu, Bani Qainuqa, Bani Nadir, sama Bani Quraiza. Bani Qainuqa, Bani Nadir udah keluar dari Madinah, udah diusir sama Rasul karena berkali-kali mengkhianati perjanjian. Tinggal Bani Quraiza. Nah, Bani Quraiza ini berjanji sama Rasul. Apa janjinya? Karena ini mau perang sama kafir Quraisy, yuk kita sama-sama ya mempertahankan Madinah. Kata mereka apa? Siap Muhammad, kami di sisimu. Kami akan ikut mempertahankan kota Madinah dari kepungan kafir Quraisy. Tapi apa yang terjadi saat itu? Mereka satu suku berkhianat. Makanya saat itu umat Muslim pada saat perang Khandaq itu lawannya dari luar sama dari dalam. Begitu sakitnya waktu itu perang Khandaq itu. Udahlah di luar dikepung, di dalam berkhianat suku Yahudi itu. Maka ketika kemudian singkat cerita, siapa yang menang perang Khandaq? Umat Muslim apa kafir? Umat Muslim. Maka kafir Quraisy waktu itu balik ke Mekah dengan penuh rasa malu, kekecewaan, kedongkolan karena kalah. Di sore hari menjelang asar, apa kata Rasulullah SAW kepada semua pasukan yang hadir waktu itu? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan kemudian sholat asar kecuali di tempat Bani Quraiza. Apa tuh maksudnya? Jangan pulang ke rumah masing-masing. Kan udah lama itu nggak ketemu anak istri. Ya kan siaga terus kan perang. Udah lama nggak ketemu anak istri. Udah kangen, udah capek juga, udah lelah, udah lapar, wes sudah semuanya lah. Ayah kemarin waktu umroh tuh ke tempat titik perang Khandaq, ke Masjid Salman Al Farisi, bahkan di situ ada namanya Masjid Al Ahzab. Al Ahzab itu kan nama lain dari perang Khandaq. Ayah waktu itu sama Abi Andika itu jam-jam 11 lah kita ngonten bikin video, panasnya minta ampun. Itu sekarang kebayang nggak dulu? Ayah sama Abi itu sampai ngobrol, Masya Allah di sini lah dulu perang tuh ya, panas ya. Kebayang nggak dulu? Panas sih, Masya Allah ya sahabat-sahabat itu begitu mulia keimanan mereka kepada Allah dan Rasul. Maka kata Rasulullah, jangan pulang dulu. Yang beriman kepada Allah dan kepadaku, tahan rindumu sama keluargamu, tahan lelahmu. Jangan ada yang kemudian sholat asar selain di Bani Quraiza. Maka nggak ada tuh sahabat bertolak dari Ahzab ke Bani Quraiza. Sesampai di situ, semuanya sholat asar di situ. Dikirain setelah sholat asar pulang, ternyata Rasulullah SAW mau menghukum Yahudi karena berkhianat. Maka terjadilah pengepungan lagi di situ. Sekarang mengepung satu kaum, satu bani. Berapa lama? Dari asar ke maghrib ya? Kagak, 25 hari. Tuh, udah kangen sama keluarga, udah lapar, udah beres, kafir Quraisy sudah kabur, dikira udah selesai, ngepung lagi 25 hari. Apa tujuan baginda Rasulullah SAW sampai kemudian Bani Quraiza itu kehabisan stok makanan? Maka setelah 25 hari, akhirnya Yahudi kan begitu. Selama mereka masih punya perbekalan, mereka nggak mau nyerah. Mereka nggak mau ngaku salah.
Tapi setelah stok makanannya habis, karena mereka dikepung, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Airnya mulai habis, makanan mulai habis, dan seterusnya mulai lemah, baru deh mereka ngajak apa? Ngajak damai. Baru ngajak damai. Baru datang tuh perwakilannya ke baginda Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kami mau berdamai, tapi dengan satu syarat. Tuh, orang Yahudi itu kayak gitu tuh. Udah salah, kalah, ngasih syarat lagi. Jadi kalau ada di antara kalian, udahlah salah, susah ngaku salah, giliran mau minta maaf pakai syarat, jangan-jangan ente, ya kan? Apa syaratnya kata Muhammad? Kata Muhammad bagi Rasulullah SAW. Utuslah kepada kami orang-orang yang akan berunding dengan kami dari bagian dari kami. Maksudnya bagian dari masyarakat Madinah sejak dulu. Berarti bukan muhajirin, tapi ansor. Maka kami meminta Abu Lubabah untuk mewakili kaum muslimin berunding dengan kami. Karena mereka tahu Abu Lubabah itu kepala suku, orang yang disegani. Dan orang Madinah asli, ibarat kata. Masih punya hubungan emosional dengan mereka. Ibarat kata itu satu kampung. Enggak seagama, tapi satu kampung halaman. Berarti kan ada nggak enakannya. Ya kan? Ada nggak? Paling nggak ada nggak enakannya nih. Karena kalau Abu Bakar atau Umar yang diutus sama Rasul, apa kira-kira nasibnya? Dipenggal semua sama Umar. Berkhianat kalian. Ya kan gitu. Karena mereka tahu, maka yang mereka minta Abu Lubabah. Paling enggak kan nggak enak lah, kasihan dia pasti sama kami ini kan satu kampung halam. Maka diutus sama baginda Rasulullah SAW Abu Lubabah. Sampai di sana, oh ada yang sabotase nih. Cek. Oke. Sampai kemudian di tempat Bani Quraisyah berdamai, berundinglah mereka. Dan betul yang terjadi. Perkiraan Yahudi itu betul, itu terjadi kepada Abu Lubabah. Apa itu? Abu Lubabah dalam perjalanan galau. Aduh, ini gimana ya? Ini kan gimana pun juga orang yang sudah lama saya kenal. Sebagian di situ ada partner bisnis dulu, sebagian di situ ada yang tetangga dulu. Ini orang kampung gue nih, gitu loh kira-kira. Tapi di satu sisi mereka udah berkhianat sama Rasulullah. Mereka ini harus dihukum. Aduh, gimana? Serba salah waktu itu. Abu Lubabah galau. Sampai di sana kaum Bani Quraisy bertanya, salah satu pengumumkannya bertanya, "Wahai Abu Lubabah, ya. Wahai Abu Lubabah." Cek. Cek. Oke. Wahai Abu Lubabah, kecilin. Ya. Oke. Bertanya kemudian, "Wahai Abu Lubabah, kira-kira nih kalau kami enggak mengikuti hukum Muhammad, maksudnya kalau enggak kemudian mengikuti hukumnya, ketentuan baginda Rasulullah SAW, kalau kami enggak ngikutin hukumnya Muhammad, apakah kami akan dibinasakan?" Jadi ditanya sama mereka, Abu Lubabah, gimana nasib kami ini? Gimana nasib kami kalau kami tetap membangkang sama Muhammad nih? Kalau kami tetap melawan Muhammad, kalau kami nggak patuh sama Muhammad, apakah kami akan dibinasakan? Jawaban Abu Lubabah waktu itu sederhana. Jawabannya apa? Saking Abu Lubabah itu nggak niat, cuma lagi galau aja, lagi serba salah. Ada nggak enaknya, tapi di sisi lain dia tahu kemudian ini udah salah dan seterusnya. Ketika ditanya seperti itu, apa jawaban Abu Lubabah? Gini jawabannya. Iya. Gimana? Dia kasih kemudian isyarat tangannya ke leher sambil jawab, iya. Berarti apa itu? Binasa. Iya kan? Binasa kan? Itu doang jawabannya loh. Kalian harus ingat nih, karena ini ada hubungannya nanti dengan menata iman nih. Apa kata Abu Lubabah? Heeh. Iya. Nggak ada kata-kata lebih, nggak ada. Mati lah kalian, mampus kalian, akan dicincang kalian. Rasain. Enggak gitu. Nggak ada kata-kata itu. Cuma ngomong, iya. Gitu doang, cuman ditambah pakai tangan kan. Iya. Maka mendengar itu, berundinglah kaum Bani Quraisyah nih. Gimana nih kita nih, mati kita nih, kata bulu gitu gimana nih. Maka mereka memutuskan, karena mereka tetap
membangkang, nggak mau mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka memutuskan apa? Mereka memutuskan meniru Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Apa itu? Mereka memilih meninggalkan kampung halamannya keluar dari Madinah. Maka karena mereka meninggalkan kampung halamannya keluar dari Madinah, Rasul nggak kejar. Ya sudah biarin. Ya kan biarin mereka udah kabur. Tapi kelakuan Abu Lubabah tadi yang ngomong iya itu menyebabkan kemudian turunnya ayat saat itu juga. Itu bagian dari asbabun nuzul surat Al-Anfal ayat 27 dan ayat 28. Coba buka. Nanti bunda-bunda, ayah bunda boleh dicatat ya. Nah, jadi ini bisa diceritakan nanti ke anak-anaknya sebelum tidur. Jadi dongengnya jangan dongeng kancil lagi, dongeng Abu Lubabah, nah, kan gitu. Ya kan? Nuzulnya adalah perlakuan dari Abu Lubabah tadi. Apa itu? Di ayat ke-27-nya surat Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Itu ayat ke-27-nya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan jangan kamu mengkhianati amanah yang dikasih ke kamu, yang dipercayakan kepadamu. Langsung ditegur sama Allah. Apa memang yang dikhianati? Emang apa salahnya tadi Abu Lubabah begini? Ada yang bisa jawab? Emang salah Abu Lubabah ngomong iya gitu? Hah? Salah nggak? Kalau nggak, kenapa turun ayat ini? Allah langsung mengkategorikan pengkhianat loh. Lah, jangan kau khianati Allah dan Rasulmu. Berarti kan ketika kemudian Abu Lubabah ngomong iya, itu Abu Lubabah dianggap berkhianat kepada Rasul, kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena apakah kemudian sikap Rasul seperti itu? Hah? Emang sikap Rasul begitu? Bantai-bantai orang. Hah? Terus Abu Lubabah diutus sama Rasul ngapain? Mau ngancam apa mau membujuk menasihati? Hah? Tujuan Rasulullah ngutus berunding itu ngancam apa menasihati atau membujuk? Nasihati dan membujuk, bukan ngancam. Tapi yang dilakukan Abu Lubabah, kan gitu, pakai tangan lagi. Ya kan? Maka itu saja. Padahal waktu itu Abu Lubabah nggak berniat untuk begitu. Cuma karena galau doang. Lagi bingung posisi, ini gua gimana ya? Akhirnya karena ditanya, ya udah deh biar gampang. Oh, gitu aja gitu. Akhirnya kemudian dianggap berkhianat. Makanya di ayat ke-28 apa bunyinya? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajran azim. Dan ketahuilah bahwasanya hartamu, anak-anakmu, relasimu, saudaramu, teman sekampungmu, teman bisnismu itu adalah fitnah. Apa itu? Cobaan. Jangan sampai engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya gara-gara nggak enakan. Itu loh maksudnya Allah. Maka yang terjadi apa? Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat balik sudah selesai, ya kan pulang. Kebiasaan Rasul kemudian itu pulang ke masjid dulu sebelum pulang ke rumah masing-masing karena pusat markasnya di masjid. Tapi Abu Lubabah tidak pulang ke rumah. Kenapa? Karena Abu Lubabah tahu bahwa saat itu sudah turun ayat gara-gara kelakuan dia. Dan dia baca ayatnya bunyinya seperti itu. Maka dia punya rasa bersalah yang sangat-sangat besar. Kenapa? Takut udah dia, aduh masuk neraka aku nih. Aku udah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Abu Lubabah mulia nggak? Tadi kan, berapa tadi? Tanda-tanda kemuliaannya. Begitu banyak kan? Itu 4 dari sekian banyak tanda kemuliaannya kan? Betapa kemudian kuat imannya. Maka Abu Lubabah ketika kemudian, aduh, berkhianat. Apa yang terjadi? Yang lain pulang, dia manggil istrinya ke rumah. Diutus orang panggil istri saya. Istrinya Al-Khanza radhiyallahu anha. Namanya Al-Khanza radhiyallahu anha. Panggil istriku dan suruh dia bawa tali. Maka istrinya datang bawa tali, bingung ini kenapa nih udah lama nggak pulang. Orang pulang ke rumah ini disuruh pula saya bawa tali. Apa lagi nih suami saya ini? Kan gitu lah kira-kira. Sampai di situ dia bilang,
wahai istriku, celakalah aku sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Berkhianat gimana? Bukankah engkau tidak pulang berbulan-bulan itu untuk membela Muhammad? Kenapa kau bilang kemudian engkau katakan kau berkhianat? Maka diceritakanlah dengan singkat. Ini gini, aku kemarin diutus sama Rasul begini, aku nggak enak. Terus mereka nanya, jawab aja, oh. Turunlah kemudian surat Al-Anfal ayat 27 28 bunyinya, aku sudah berkhianat, aku sudah menyalahi amanah, bahwa aku diutus untuk menyeru mereka kepada Islam, bukan mengancam mereka. Celakalah aku. Maka ikatlah aku di, waktu itu kan Masjid Nabawi itu tiangnya dari pohon-pohon kurma. Maka ikatlah aku di pohon kurma ini, di tengah-tengah Masjid Nabawi, ikat aku di sini, dan ikat aku dari ujung kepala ke ujung kaki, sehingga kemudian walaupun aku tertidur, aku tidak tertunduk. Kenapa? Karena saking nggak mau berbuat salahnya. Maka diikatlah kemudian sama istrinya mulai dari jidat sampai ke ujung kaki. Sehingga kalaupun dia ngantuk, tertidur, dia tetap begini. Karena diikat. Kalian tertunduk apa? Bukan tertunduk lagi kalau kalian tuh. Terkulai. Terkulai, tergeletak. Mati. Iya kan? Khotibnya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Kalian mati terkulai. Ya kan? Emang agak tebal itu karpetnya memang. Masjid Al-Ikhlas itu. Al-Ikhlas ya namanya? Jadi jangan lagi ya. Katanya mau masuk surga. Tahankan. Jangan tidur. Tahankan. Oke. Maka kemudian ya namanya juga istrinya istri soleha. Ya sudah. Kalau hari ini itu yang terjadi sama Ahwat, gimana kira-kira? Kenapa nggak pulang? Aku mau di sini aja. Sampai Bang Beben bisa memaafkan aku. Alah biarlah Bang Beben tuh pulang lah. Aku udah kangen sama kamu. Begitu kan kalau kalian tuh. Tapi enggak dengan Al-Khansa. Sekangen-kangennya Al-Khansa karena kemudian dia sudah tahu suaminya salah, maka dia ikuti, ya sudah nggak apa-apa. Sabarlah wahai suamiku. Ya pulanglah. Maka disitulah kemudian apa namanya? Abu Lubabah. Berapa lama? Ya dari Isya ke subuh lah ya. Agak 6 hari. 6 hari. Jadi Abu Lubabah itu, jadi gini, istrinya Al-Khansa selama 6 hari itu begitu datang waktu sholat lebih dulu ke masjid. Jadi 15 menit sebelum waktu azan itu udah ke masjid. Kenapa? Karena dia punya tugas tambahan. Ngapain? Lepas tali. Karena mau sholat kan? Ya, lepasin dulu tali, mau lepas tali lagi. Ya kan? Nah, sholat. Nanti habis sholat ikat lagi. Ini ibu-ibu nih, saya tanya Enizo, kalau ibu di posisi Al-Khansa, gimana kira? Kira masih setia nggak sama Abu Lubabah? Apalah suamiku ini nambah-nambah kerjaan aja. Hah? Nggak jelas suamiku nih. Karena ada loh orang yang curhat sama saya. Ada teman yang curhat sama saya. Nggak usah saya sebut namanya. Karena takutnya sebagian di antara kalian kenal orangnya. Ada seorang suami yang curhat sama saya. Bang, aduh aku nih pusing lah bang. Kenapa pula pusing? Udah punya istri masih pusing. Iya bang. Aku nih kan pengen melatih diri untuk rutin tahajud. Ya bagus dong. Ya tapi istriku dulu bang, uring-uringan, marah mulu, ngambek mulu. Loh kok ngambek? Oh, salat tahajud ngambek. Iya bang, masalahnya karena aku pengen rutin salat tahajud, jadi aku kalau diajak nongkrong nggak mau. Loh, apa hubungannya? Nongkrong-nongkrong lah. Mungkin istrimu masih butuh nongkrong apa segala macam ngafe, kan masih pasangan muda. Masalahnya bang, kalau kami udah nongkrong tuh pulang jam 11, jam 12. Jam 12 baru nyampe rumah. Apa kabar tahajud bang? Jangankan tahajud subuh pun lewat. Maka aku tuh pengen habis sisa tuh tidurlah. Biar aku nanti bangun. Makanya aku bilang janganlah nongkrong. Ngambek bang, marah. Bahkan minta cerai bang. Diancam. Udahlah, cerai lagi tak. Gitu bang. Ada loh. Dan banyak sekarang istri-istri kayak gitu. Dan saya yakin bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ini kan wajahnya solehah semua. Para pejuang surga semua. Kalau ibu-ibu ini justru ibu-ibu ini yang jemput bapak-bapak dari tempat nongkrong kan. Pak pulang, tahajud kan besok? Pulang nggak? Gitu ya Bu ya.
Nah, maka Al-Khansa waktu itu nggak ngedumel. Al-Khansa sadar, ini demi surga. Karena dia sama suaminya pengen berpasangan dari dunia sampai surga. Maka 20 menit, 15 menit sebelum azan udah datang. Cuk, 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 cuk. Lepasin talinya. Waduh, waduh, waduh. Habis sholat, orang udah pulang, dia nunggu. Udah selesai sholat, nah sini, tak ikat lagi. Dia pulang. Hah? Begitu yang terjadi. Nah, coba. Demi apa itu? Demi keimanan. Demi mempertahankan kualitas iman. Kita udah segitunya belum? Mempertahankan, menjaga kita punya iman. Itu loh. Orang mulia loh ini. Salahnya cuma dikitnya. Posisinya mulia loh. Orang kepercayaan Rasul loh. Penguasa loh. Orang kaya loh. Tokoh loh. Pahlawan loh ini. Kita ini orang kaya kagak. Penguasa kagak. Tokoh kagak. Pahlawan kagak. Hah? Jaga iman juga begitu. Ayo kita belajar menata hati. Para sahabat salang datang silih berganti. Wahai Abu Lubabah, udahlah. Enggak, aku sudah berjanji. Aku tidak akan berhenti melakukan ini sampai Allah mengampuniku dan Muhammad Rasulullah SAW kemudian melepaskan tali ikatanku sendiri dengan tanda bahwa sudah meridhoiku. Datang anaknya Lubabah, anak kesayangan, anak pertamanya. Pak, udah dong Pak. Gitulah kira-kira kalau yang sekarang ya. Tapi jangan dong. Aku malu nih dikatain sama teman-teman di sekolah. Iya kan? Apa kata Abu Lubabah? Pulanglah nak. Ya kan? Ayahmu ini tidak ada apa-apanya kalau sudah kehilangan ampunan dari Allah dan Rasulnya. Itu, gitu orang beriman. Tidak bergeming. Tidak kemudian menukar Allah dan Rasulnya walaupun sama anaknya, sama istrinya, sama hartanya, sama kedudukannya, sama nama baiknya. Karena baginya orang-orang yang beriman, harta, kedudukan, keluarga, posisi, nama baik tidak ada apa-apanya dibanding kemudian ridho Allah dan Rasulnya. Singkat cerita, udah 6 hari begitu Abu Lubabah di suatu malam, baginda Rasul tahu nggak kira-kira? Tahu lah, masa udah tahu kan di masjid. Tahu. Cuman kan Rasul juga kan apa di surat An-Naml ya atau An-Nahl ya? Apa walayantiku illa wahyu yuha. Wa ma yantiku atau walayantiku ya? An-Najm, surat An-Najm. Bahwa Rasul itu tidaklah kemudian mengatakan sesuatu kecuali itu adalah wahyu yang yuha yang diwahyukan kepadanya. Maka Rasul waktu itu belum dapat petunjuk dari Allah, ini mau diapain Abu Lubabah? Ya sudah, Rasul juga bingung, ya udah diam aja Rasul dengan itu. Karena belum ada petunjuk nih. Apa nih? Belum ada petunjuk. Kan waktu itu Quran belum sempurna, masih datang turun satu persatu. Maka Rasul juga masih nunggu sampai kemudian Allah kasih wahyu untuk apa nih? Karena nanti ini akan jadi pegangan sampai akhir zaman kasus ini. Menurut kalian, Rasul kasihan nggak ngeliat Abu Lubabah? Kasihanlah, sahabat terbaiknya, orang kepercayaannya yang membela dia. Tapi kan gimana? Rasul juga lebih mementingkan kemudian Allah daripada sahabatnya. Maka di suatu malam ketika Rasulullah SAW sedang berada di salah satu rumah istrinya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha, menjelang waktu subuh, di waktu sahar. Waktu sahar itu kan menjelang waktu subuh. Waktu itu Rasulullah tiba-tiba lagi duduk lagi ini sama Ummu Salamah ya istrinya. Tiba-tiba Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan giginya. Tertawa senang, ketawa senang sampai kelihatan giginya. Dalam riwayat seperti itu. Lalu Salamah bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau begitu senang tiba-tiba tertawa sampai kelihatan gigimu? Apakah Allah menertawakan gigimu? Itu Rasulullah SAW bersabda menjawab, aku dapat wahyu, aku dapat kabar. Apa itu ya Rasulullah, kabar yang bikin engkau begitu senang? Kabar bahwa Abu Lubabah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Aku begitu senang. Karena Rasul sedih, 6 hari itu sedih. Rasul tahu sahabat yang lain udah jumpa dengan keluarganya, udah jumpa dengan istrinya, tapi Abu Lubabah
Sementara dia nggak bisa apa-apain. Ya kan? Begitulah kemudian hubungan sahabat dengan Rasul. Indah nggak ketika Rasul itu sedih, ketika kita sedih. Rasul itu senang ketika kita diampuni. Pertanyaannya, segitunya nggak kita memikirkan perasaan baginda Rasulullah SAW? Yang kita lakukan hari ini, seringnya nyakitin Rasul apa membanggakan Rasul? Hmm? Ananda semua, kalian tuh masih muda. Walaupun ayah menyampaikan kadang-kadang dengan bercanda, tapi ayah serius. Nggak gampang jadi umat Muhammad Rasulullah SAW. Nggak mempan, cuman modal aku Islam. Nggak cukup. Seorang Abu Lubabah yang begitu luar biasanya keimanannya, pengorbanannya, segitunya hanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dikitnya, keselip doang lidahnya. Silap, namanya juga manusia. Kalau dibandingkan dengan jasa Abu Lubabah kepada Islam ini, tidak ada apa-apanya, itu salahnya kecil banget. Tapi segitunya penyesalannya, segitunya kemudian caranya untuk minta ampun kepada Allah. Kita gimana hari ini? Hah? Sudah antum untuk melawan ngantuk aja kalian tuh nggak sanggup. Mau masuk surga. Hmm? Melawan ngantuk aja kalian tuh nggak sanggup. Mendengarkan nasihat guru kalian untuk nggak ngantuk aja kalian tuh nggak bisa ngalahin. Kalau ditanya cita-citanya jadi anak soleh, soleh dari mana? Kau kira gampang jadi anak soleh? Kau kira gampang? Kau pengen mak bapakmu itu masuk surga apa enggak? Hah? Kelakuanmu di sini itu kelakuan yang memasukkan mamamu ke surga apa ke neraka? Betul. Pengkhianatanmu berkali-kali kepada gurumu itu hanya akan membuat orang tuamu disiksa di hadapan Allah. Karena mereka gagal mendidik anak yang punya adab, yang punya etika, yang manut, yang patuh sama gurunya. Berapa kali ustadzmu, gurumu harus bangkit dari duduknya, dari zikirnya, hanya untuk membangunkan engkau. Setelah dia duduk lagi, kau tidur lagi. Betapa berkhianatnya kau jadi orang. Dan kau masih bisa ketawa ketiri merasa tidak ada punya salah. Dan ketika ditanya apa cita-citamu, pengen masukkan mama sama bapak ke surga. Padahal kelakuanmu itu memasukkan orang tuamu ke nerakanya Allah. Sadar anak semua. Karena aku masih kecil ya. Kau tuh udah SMP, yang mahasantri. Kau tuh udah kuliah, yang Avengers. Kau tuh udah wajar, kau udah patut nikah. Kalau masih susah juga patuh. Buya Panca nasihatin seperti ini. Dibilang A ngelakuin B, disuruh B ngelakuin C, diingatin C balik ke A, dikejar ke A kembali ke Z. Iya kan? Lihat Abu Lubabah, ketaatannya kepada Rasulullah SAW. Maka apa balasannya? Rasul pun sedih dengan kesedihannya dan bahagia dengan kebahagiaannya. Begitu cintanya Rasul, berbalas cinta itu. Maka pada malam itu, balik kita ke cerita, malam itu Rasulullah begitu bahagia. Mendengar itu, apa kata Ummu Salamah? Waktu itu belum turun ayat hijab ummahatul mukminin. Kan ada ya ayat yang menjelaskan bahwasanya ummahatul mukminin nggak boleh mengangkat suaranya, ummahatul mukminin nggak boleh begini. Nah, waktu itu ayat ini belum turun, belum ada batasan, ummahatul mukminin masih boleh kemudian bebas berinteraksi dengan semua orang. Maka Ummu Salamah waktu itu minta izin, "Ya Rasulullah, bolehkah aku yang mengumumkan kabar gembira ini?" Karena waktu itu satu Madinah sedih. Karena mereka tahu ini sahabat mulia, ini orang baik, ini tokoh mereka, ini pahlawan mereka. Sedih mereka selama sepekan itu mereka juga sedih. Begitulah persaudaraan itu waktu itu. Waktu itu bukan cuma Abu Lubabah yang berduka, semadinah berduka. Menunggu kapan ini turun kemudian ampunan dari Allah untuk Abu Lubabah.
Karena mereka juga nggak tega ngeliat pahlawan mereka, saudara mereka, teman mereka, partner mereka, guru mereka seperti itu. Maka apa kata baginda Rasulullah SAW? Silahkan kamu umumkan. Karena udah menjelang subuh, ya beda. Kalau di Madinah dulu dari sepertiga malam kan udah bangun orang-orang mah. Ya, udah tahajud semuanya. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan jam segini baru rame kan, baru pada bangun kan gitu. Maka Ummu Salamah buka pintu rumahnya, lantas kemudian memberikan kabar gembira, bersorak dari ininya. Wahai penduduk Madinah, ketahuilah sudah turun kabar gembira buat kita semuanya. Sudah turun wahyu kepada Muhammad Rasulullah SAW. Disampaikan oleh Allah langsung wahyunya. Apa itu? Bahwasanya Abu Lubabah sudah diampuni. Maka segenap Madinah bertakbir menjelang subuh itu dan mereka bersegera ke masjid karena pengen melepaskan dan bergembira berbahagia bersama Abu Lubabah. Apa yang terjadi? Ketika udah sampai ngumpul, mau dilepaskan tali, Abu Lubabah bilang apa? Jangan. Apalagi Abu Lubabah, kau ini udah diampuni loh. Nggak usah ngeyel apa. Udah biar lepasin talinya. Enggak. Aku tidak mau tali ini dilepaskan kalau bukan Rasulullah SAW sendiri yang melepaskan talinya. Bukti bahwa Rasul sudah mengampuniku. Maka para sahabat datang lagi ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, bergegaslah ke masjid. Kenapa lagi? Abu Lubabah nggak mau dilepasin talinya. Loh kok? Kan udah diampunin. Abu Lubabah tidak akan melepas talinya kecuali engkau yang melepaskannya ya Rasulullah. Bukti bahwa engkau sudah ridho kepadanya. Maka Rasulullah SAW datang dengan penuh senyuman bahagia, melepaskan talinya dan berpeluk bahagia dengan Abu Lubabah. Abu Lubabah. Coba, cuman gara-gara salah kata, itu pun cuma satu kata, iya, sama gerakan tangan. Segitunya kemudian meminta ampunan sama Allah, minta ridho sama Rasulullah. Kenapa? Karena orang-orang yang imannya, karena Abu Lubabah tahu orang-orang yang lurus imannya, orang-orang yang dijaga imannya, itulah orang-orang yang termasuk kepada panggilan Allah di surat Al-Fajr. Apa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah ke Tuhanmu radiyatan mardiyah. Apa itu radiyatan mardiyah? Sudah diridhoi oleh Allah. Abu Lubabah tahu yang penting itu rodiyatan mardiyah. Yang penting itu ridhonya Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita hari ini menjaga iman, ayo kita cek. Iman kita ini sudah membawa kita kemudian kepada apa? Rodiyatan mardiyah atau belum. Dan bukan khusus lah, semuanya untuk kita. Tapi utamanya lagi buat antum-antum nih, buat anak-anak ayah yang ada di AMB ini, ingat rodiyatan mardiyah, ridhonya Allah dan ridho Rasulnya. Ayah tanya, di mana ridho Allah tuh? Di mana letak ridho Allah tuh? Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak di ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah itu terletak di murkanya orang tua. Cek ke diri kita masing-masing hari ini. Udahkah kita melakukan sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita, kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari, sudahkah itu kemudian diridhoi sama orang tua kita? Atau jangan-jangan itu hanya mengundang murka, amarah, emosi orang tua kita? Cek hubungan kita sama orang tua kita hari ini gimana. Jangan kau katakan kau orang beriman, sementara kau sakiti terus orang tuamu. Nah. Tidak ada iman di situ. Jangan kau katakan kau beriman, sementara kau terus melukai hati orang tuamu. No. Nggak ada iman di situ.
Jangan engkau katakan engkau beriman sementara engkau terus berkhianat kepada orang tuamu. No, bukan iman itu. Ibu-ibu nih, yang hari ini masih ada orang tuanya. Mungkin udah tua dan udah pisah rumah. Apalagi yang merantau. Saya tanya, kapan terakhir nelpon mama? Kapan terakhir nanya udah makan apa belum? Kapan terakhir kemudian khusus bangun tahajud, doa, sholat, baca Quran, khusus hadiahnya untuk ibu, untuk ayah. Kapan terakhir? Atau jangan-jangan masih ada di antara kita yang hari ini masih berantem sama orang tuanya. Hari ini masih berselisih dengan orang tuanya. Hari ini masih nggak ngomongan sama orang tuanya. Hari ini masih musuhan sama orang tuanya. Jangan-jangan. Kalau ada, la iman. Nggak ada iman di situ. Kenapa? Karena iman itu menuju ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jadi, jangan anak SMP itu. Antum tuh di sini. Mama kalian tuh nahan rindu sama kalian di sini. Mama kalian itu pontang-panting nyarikan duit bayar SPP kalian. Atau tolong kelakuan kalian dijaga. Nanti kalau mamamu datang, ayahmu datang, satu titipan dari ayah, tanya sama mereka berdua, Mak, ya, apa sih cita-cita mama? Apa sih harapan mama sama ayah? Kenapa nyekolahkan aku di sini? Apa kemudian harapan mereka? Catat di buku catatan. Begitu kemudian mereka pulang, timbul malasmu, buka catatan itu. Buka catatannya. Tengok, ini loh harapan mamaku, aku di sini. Kalau perlu, tulis, taruh di tempat tidurmu, tempel tuh, tuh. Tempel di langit-langit tempat tidurmu tuh. Sebelum kau tidur baca tuh. Ini loh harapan mamaku nih. Ini loh harapan ayahku nih, aku di sini nih. Biar apa? Biar kau cuma enggak ikut-ikutan doang nginep di aula dina. Biar kau benar-benar sekolah di aula dina. Kan kita, kayaknya apa? Ah, biar karakter kau tuh betul-betul karakter auladina. I-nya apa? Hah? Islami. Biar betul-betul kau Islami. T-nya apa? Ah, jangan kau kalah sama anak ayah yang hari ini kelas 5 SD. Anak ayah itu 15 menit satu game dia bikin coding. Jangan kau kalah sama dia baru kelas 5 SD. Kau udah sekolah di IT, dia masih di SD, SD negeri pula. SD Impress. Hah? Jangan kau kalah. Katanya teknologi masa kalah sama anak ayah. Ntar kapan-kapan ayah bawa ke sini. Ayah adu sama kalian. Coba tengok. Anak SMP lawan anak SD. Kalau kalah anak SMP, wow, cupu. A-nya apa? Al-Quran. Coba bersikaplah seperti orang yang berquran. Begitu. Karena itu harapan mama sama ibumu, mama sama ibu, mama sama bapakmu ke sini. Mereka kan baca waktu itu, auladina kita, karakter Islami, teknologi, Al-Quran. Oh, anak kita gini ya, iya, masukkan. Nah itu loh, itu harapannya. Nah sekarang kau cek, sudah berapa kita kau? Sudah sekita apa kau? Ya kan? Sudah seberapa kita? Nah gitu loh, sudah seberapa kita aku ya. Ustadznya nanti gitu juga. Kalau mereka membangkang-bangkang, nasihatnya gitu. Kau nih enggak kita kali. Nah gitu loh. Enggak kita kau nih. Ya kan? Enggak kita. Kita enggak gitu, woy. Nah, kan gitu. Ya. Oke? Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya. Maaf ya Ibu-ibu, Bapak-bapak yang otak mungkin di silat otak kali hari ini agak diduakan perhatiannya karena biasanya wajah saya selalu ke kamera, kalau hari ini spesial. Apa-apa ya. Mudah-mudahan sambil ya, mumpung saya di sini karena saya jarang-jarang ke sini. Begitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Udah jam berapa? 6:30 ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ayah Bunda Bangga semua, mudah-mudahan dari cerita tadi itu bisa kita menata hati kita. Yuk, menata iman kita.
paham kita jadi, oh segitunya ya. Kalau kita memang pengen mau masuk surga, maka yang kita contoh itu siapa? Generasi terbaik daripada umat ini. Siapa itu? Ya generasinya Abu Lubabah, para sahabat. Ya, itulah kemudian generasi yang paling terbaik untuk kita jadikan panutan, untuk kita jadikan insight dalam kita kemudian menjalani hari-hari kita di akhir zaman ini, sehingga kelak kita bisa berjumpa, ya kan? Nah, kan itu doanya. Wa ja'alna dzunubana dzunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wasyuhada wassolihin. Dan jadikanlah kemudian hidup kami hidup orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, para orang-orang syuhada. Dan siapa itu? Salah satunya adalah generasi terbaik daripada umat ini, yaitu generasi sahabat radhiyallahu ridwanullahu alaihim jami'an. Baik, yang salah pasti datang dari saya, yang baik pasti datang dari Allah. Mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada antum semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin kali ini saya tidak buka pertanyaan karena di sini mau ada agenda sama anak-anak di sini. Kalaupun nanti ada pertanyaan, di chat aja seperti biasa, nanti akan saya jawab pakai voice note, dikirim sama teman-teman CS nanti ke WA group. Begitu ya. Baik, ayah bunda, abang kakak semua, sampai jumpa nanti di Silat Ota pekan depan ya, pekan berikutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dalam kebaikan, Allah luaskan rezeki kita dalam keberkahan, dan Allah hatamkan kita dari muka bumi dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin pamit duluan, saya kembalikan kepada Ananda Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiron, Hai Bang Ben, atas materinya.